kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Saudara, kasus harian positif COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah 6.189 kasus. Dengan penambahan kasus baru itu, maka total kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia saat ini telah mencapai 617.820 kasus. Berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19, kasus konfirmasi atau positif COVID-19 hari ini bertambah 6.189 kasus, sehingga jumlah total konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 617.820 kasus. Penambahan 6.189 kasus baru terkonfirmasi positif setelah memeriksa 51.048 spesimen. Selain itu, hari ini dilaporkan sebanyak 4.460 orang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19, sehingga total pasien yang telah sembuh mencapai 505.836 orang. Sedangkan untuk kasus meninggal dunia terjadi penambahan sebanyak 166 kasus, sehingga total angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mencapai 18.819 tersedia di Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko dan Rumah Aman untuk 30 orang pasien. Sedangkan jumlah pasien positif COVID-19 Merangin terus bertambah. Penambahan yang cukup signifikan ini terjadi dalam 1 pekan terakhir, di mana pasien yang dirawat di Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko jumlahnya telah mencapai 58 pasien. Jumlah yang sudah melampaui kapasitas ruangan yang telah disiapkan oleh tim Satgas COVID-19 Merangin. Juru bicara Satgas COVID-19 Merangin, Muhammad Arif, mengatakan tim Satgas telah melakukan rapat bersama untuk mencari solusi lainnya. Dari penjelasan tadi, kita kan masih ada rumah aman kan, rumah aman kan bisa jangan 6 orang. Berarti kalau memang ini masuk, ya ada 8 orang ya boleh dikatakan itu sudah penuh. Jadi memang akan diambil alternatif, ada beberapa alternatif tadi. Mungkin alternatif yang lebih tepat adalah kemungkinan ada salah satu ruang perawatan. Tercatat hingga saat ini sudah 121 orang warga Merangin positif terpapar COVID-19. Dengan rincian 60 orang dinyatakan sudah sembuh, 3 orang meninggal dunia, sementara 58 orang lainnya masih dalam perawatan. Mat Yasen, TVRI melaporkan. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun ini vaksin bisa mendapatkan persetujuan penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya persetujuan dari Badan POM ini diharapkan vaksin bisa mulai disuntikan sebelum tahun berganti. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat melakukan diskusi secara virtual pada Sabtu 12 Desember 2020. Luhut menargetkan pada tahun depan vaksin COVID-19 sudah dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Luhut menjelaskan kuota pertama yang akan mendapatkan vaksin pada tahun depan dapat mencapai beberapa puluh juta. Kalau itu terjadi, maka kegiatan ekonomi dapat meningkat karena program pemerintah terhadap COVID-19 mulai memberikan harapan baik. Namun demikian, untuk mencapai target pemerintah soal vaksinasi tersebut, menurutnya perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, termasuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu semua orang harus tetap menjaga jarak dan tidak berkumpul. Sebelumnya, pemerintah menargetkan 170 juta penduduk dapat menerima vaksin pada 2021. Vaksin tersebut akan dibagikan dalam 2 skema, yaitu skema subsidi dan skema mandiri. Ya, saudara, sejumlah informasi mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan kami tayangkan dalam segmen Ruang Demokrasi. Polres Kota Mobagu, Sulawesi Utara melakukan penjagaan ketat di TPS 03 Desa Moyak Tampoan, Kecamatan Kota Mobagu Timur. Penjagaan ketat dilakukan untuk memastikan jalannya proses pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara berjalan aman dan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Aparat dari Kepolisian Polres Kota Mobagu melakukan penjagaan di TPS 03 Desa Moyak Tampoan, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Mengantisipasi terjadinya kerumunan di saat pemungutan suara ulang atau PSU. Petugas kerap mengimbau warga yang datang untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS agar senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau tidak berkerumun.
Kapolres Kota Mobagu AKBP Prasetya Sejati mengatakan, sesuai Perkap Kepolisian terkait pengamanan Pilkada tahun 2020, pihaknya menurunkan 2/3 kekuatan atau 300 personil dari 443 untuk mengamankan pemungutan suara ulang atau PSU di Desa Moyak Tompoan dan dibantu oleh pihak TNI dan Satbrimob. Jadi semuanya berjalan lancar dan seperti rekan-rekan lihat semuanya melaksanakan PSU dengan kondusif dan sehat sesuai dengan prokes PKPU 13. Kita sudah laksanakan prosedur kesehatan, protokol kesehatan dengan semua yang ada kita siapkan sesuai dengan aturan. Prokes COVID-19 berjalan dengan aman dan lancar karena setiap masyarakat yang datang mematuhi protokol kesehatan. Dari Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Jufri Paputungan, TVRI Sulawesi Utara melaporkan. Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua tengah menyelidiki video viral berdurasi 2 menit 20 detik yang mempertontonkan 3 oknum kelompok penyelenggara pemungutan suara Kabupaten Asmat, Papua. Dalam video tersebut, 3 petugas KPPS terlihat melakukan pencoblosan surat suara. Sebenarnya video berdurasi 2 menit 20 detik yang mempertontonkan 3 oknum kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Kabupaten Asmat, Papua yang melakukan pencoblosan surat suara di salah satu ruang tertutup. Video tersebut telah beredar luas di media sosial. Wakapolda Papua Brigjen Polisi Matius Fakiri ditemui 11 Desember 2020 di Jayapura mengatakan telah memerintah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua untuk melakukan proses hukum kepada para penyelenggara pemilu yang telah melanggar aturan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga oknum KPPS tersebut. Bersesuaian dengan ketentuan undang-undang itu sendiri, keluar dari PKPU tentunya itu akan berhadapan dengan mekanisme hukum. Jadi kami sepakat di situ tidak main-main. Sehingga apabila itu memang terjadi, ya dia nunggu proses hukum. Siapapun dia, walaupun mereka itu yang membantu KPU, karena mereka kan bukan KPU, tapi mereka membantu KPU, tetap akan berhadapan dengan proses hukum yang berlaku. Brigjen Polisi Matius Fakiri menambahkan kepada seluruh peserta yang mengikuti ajang pemilihan kepala daerah, Pilkada, untuk senantiasa berpolitik dengan baik dan benar, agar menciptakan pesta demokrasi yang baik, serta menciptakan pimpinan dengan baik. Sementara itu, data yang diterima Bawaslu Papua di Kabupaten Asmat terdapat 8 TPS dari 3 distrik yang saat itu dilakukan pencoblosan dengan sistem mufakat, yang mana hal tersebut sebenarnya tidak dibenarkan lantaran Kabupaten Asmat sudah menggunakan sistem coblos. Bawaslu akan merekomendasikan untuk melakukan PSU di 3 distrik tersebut, yakni Distrik Kopai, Distrik Akat, dan Distrik Agats. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak 2020 di tingkat kecamatan Kabupaten Nias Utara berakhir kemarin melalui rapat pleno terbuka PPK. Seluruh rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS yang sudah dimuat dalam aplikasi Direkap Komisi Pemilihan Umum menjadi muatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Seperti yang terlihat di kantor PPK Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara yang berakhir kemarin. Proses rekapitulasi tingkat TPS memeriksa kembali jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih, serta jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan. Pihak penyelenggara pemilihan kecamatan setempat menyebut tidak ada perubahan data pemilih dan hasil penghitungan suara keseluruhan. Pasangan nomor urut 1 Marcelinus Ingati Nazara Otorius Harefa memperoleh 2.046 suara. Sedangkan paslon urut 2 Amizaro Waruwu Yusman Zega meraih keunggulan dengan total 3.846 suara. Rekapitulasi di tingkat stadion pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan oleh suara dari desa tidak ada bedanya dengan perolehan suara yang pada perasaan populasi di kecamatan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 bisa berjalan dengan baik dan cukup antusias masyarakat dari jumlah DPT bisa mencapai 70% dari jumlah DPT itu. Keberadaan sistem informasi rekapitulasi
Inovasi Komisi Pemilihan Umum ini telah memudahkan cara kerja seluruh penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Selain itu juga mengantarkan pelaksanaan proses pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Sitolu Ori terhindar dari catatan kejadian luar biasa, seperti kesalahpahaman antar seluruh pihak terkait. Selanjutnya, seluruh logistik pemilu langsung dipersiapkan dan dikembalikan ke gudang KPU Kabupaten Nias Utara di Lotu. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai jeda berikut. Tetaplah bersama Klik Indonesia Malam.